Oke, kita langsung mulai aja ya, supaya tidak terburu waktu nanti kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk teman-teman semua yang hadir pada acara webinar hari ini. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada narasumber, yaitu Ibu Anisya dari Direktorat BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Terima kasih untuk waktu dan kehadirannya, Ibu. Juga hadir di sini ada Mbak Ena Lubis dari komunitas OKOC Halal and Safety. Juga kawan kita Mas Abdul Salim dari OKOC Tani dan Layan. Untuk agenda webinar ini adalah membahas mengenai pengurusan dan manfaat izin BPOM. Harapannya bisa memberikan informasi yang sangat cukup bagi teman-teman binaan anggota OKOC Indonesia ataupun teman-teman pelaku usaha lain yang ikut bergabung pada webinar hari ini untuk bisa memahami bagaimana struktur pengurusan izin BPOM, juga apa aja sih manfaat yang bisa didapat dalam melakukan penjualan produk-produknya nanti. Untuk mempersingkat waktu, karena kita juga terbatas, sampai jam 5 sore, bisa dimulai, dipersilahkan kepada Mbak Ena Lubis menyampaikan materinya pada hari ini. Dipersilakan Mbak Ena. Oke, makasih Mbak Cindy, Candy-candyku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan saya Ena Lubis. Kebetulan saat ini dipercaya untuk mengurus OKOC Halal and Safety. Saya sedikit cerita, untuk OKOC Halal and Safety ini sebenarnya kami tidak punya binaan, kami punyanya kader. Nih Mbak, jadinya buat informasi juga buat Bu Anisya, kami ini lagi membina kader-kader. Awalnya memang saya hanya fokus di halal, tapi kayaknya nggak lengkap ya kalau cuman halal aja. Kan kalau halal harus thayyib juga, harus safety juga gitu kan. Nah, karena itu makanya kita udah deh dijadiin satu aja, halal and safety. Makanya ini lagi merambah nih ke pengurusan ke Dinkes, ke BPOM, ke SNI ya. Nah, kalau halal saya udah nggak usah cerita karena kita di sini ceritanya tentang BPOM, tentang pengurusan BPOM. Kalau untuk BPOM sendiri, so far alhamdulillah dari semua teman-teman yang sudah mengurus itu mayoritas tidak bermasalah. Ya, cuman yang sering menjadi kendala itu adalah halo, sorry, ada interupsi sedikit. Sampai mana tadi? Oh ya, jadi kalau tentang pengurusan, alhamdulillah itu. Terus yang banyak menjadi pertanyaan, karena kan teman-teman ini banyak kan UMKM ya Bu ya, dan terutama mikro ya, paling banyak nih mikro. Nah, pengusaha-pengusaha mikro ini, mereka itu sebetulnya produknya banyak yang harus MD. Saya lihat ya, kayak jamu, kayak gitu ya. Jamu itu kan setahu saya kalau udah jamu itu maksudnya harusnya udah MD. Cuman mereka kesulitan untuk mendaftarkan. Jamu bukan MD ya. Bu, jamu ada MD ya? TR. Sorry, obat ya TR. Iya ya, ini apa namanya kayak frozen food. Nah, kalau frozen food kan harusnya masuk ke MD ya. Nah, karena ini pengusahanya mikro, mereka kendala di masalah lokasi gitu. Nah itu. Terus juga pun misalnya tidak ada kendala yang paling besar berikutnya itu adalah masalah jarak untuk mendaftar. Gitu Bu. Karena kayak saya nih domisili kan Tangerang.
saya agak kesulitan di Tangerang, terutama untuk ketika kami mendaftar untuk kosmetik ya, masker wajah itu kita harus ke Jakarta, nggak bisa ke Serang gitu. Nah itu kan menjadi ribet. Nah udah gitu sempet juga tuh di Jakarta kita dilempar-lempar ke sana kemari, wah pokoknya seru gitu ya. Tapi kita jalanin sampai akhirnya ya udah proses lagi nunggu keluar izinnya. Nah, ya kendala kita itu banyak kan seperti itu tuh, terutama yang masalah di registrasi. Ada juga ya daftar sudah daftar offline, katanya nanti ngeceknya bisa online gitu ya Bu Anissa ya. Nah, waktu ngecek online itu tidak bisa karena ternyata ada 2 nama perusahaan yang sama. Itu gimana gitu kan? Udah pernah curhat ya, udah pernah mengajukan keluhan tapi belum ada tindak lanjut ya kalau nggak salah tuh sampai sekarang. Nah, emang kalau kita sih pinginnya tuh semua teman-teman juga bisa mengurus perizinan ini ya, apalagi di sekarang saya lagi banyak istilahnya ngegeber teman-teman nih, frozen food ini bakalan booming gitu. Itu dari awal tahun kemarin itu udah saya mulai karyakan teman-teman, cuman ya itu kendalanya itu adalah di masalah lokasi. Ada nggak ya jalan keluar gitu loh buat mereka ini kayak gitu-gitu. Apakah memang harus jadi kan kadang-kadang gini, karena mereka mikro Bu, kadang-kadang beberapa teman-teman ini yang tinggalnya tuh masih di rumah yang sangat mini, RSS, rumah sangat sempit gitu kan, di mana ya ala kadarnya gitu. Jadi kalau kemarin saya sempat dengar pemaparan yang hari Selasa kemarin nih Mbak Anissa, katanya kan nanti buat aja pemisahan gitu kan, pemisahan. Ada hari Selasa kemarin. Ada kemarin, kemarin ada Bu Reri ya, Bu Reri itu kemarin ngasih solusi bikin pemisahan aja di rumah gitu kan. Lah gimana mau dipisah? Saking kondisi rumahnya itu udah kecil banget gitu kan. Mau dipisah gimana lagi gitu kan. Ya itu kendala-kendalanya masih hal-hal yang seperti itu untuk yang usaha-usaha mikro ini gitu. Ya itu aja sih. Ya kalau bisa ya saya sih juga maklum lah ya kalau misalnya untuk kayak tenaga mungkin masih kekurangan juga, sama lah kayak di LP POM MUI juga mereka kesulitan untuk masalah informasi-informasi itu, pemberian informasi ke masyarakat itu, makanya kan akhirnya kolaborasi dengan banyak komunitas karena kekurangan informasi. Ya saya sangat menghargai ini BPOM sekarang juga udah masuk ke komunitas-komunitas untuk memberikan informasi-informasi terkini dari BPOM juga gitu. Dan besar juga harapan kami ini bisa lebih mudah lagi, terutama untuk yang mikro-mikro ini nih Bu Anissa nih. Gitu. Itu aja dulu. Terima kasih banyak Mbak Ena Lubis. Bisa dilanjut langsung dengan Mas Abdi Salim biar Bu Anissa bisa memberikan penjelasan yang lebih komprehensif sesuai kebutuhannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lintang. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya teman-teman OKOC. Saya jadi minder nih karena bapak-bapaknya cuma saya sendiri. Banyak kok Pak yang lain peserta. Iya. Yang mudah-mudahan nanti ada segmen tanya jawab nggak Mbak Lintang? Ada. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang langsung pelaku juga bisa menanyakan terkait perizinan BP POM ini, karena saya dalam kapasitas diminta oleh Mbak Ajeng untuk mewakili OKOC Tani Nelayan sejauh dari pengalaman lapang yang kita selama ini lakukan dampingan terhadap kelompok tani yang sedang melakukan produksi olahan pangan ya, level UKM ya. Baik, sebetulnya era pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang ini
punya dampak yang cukup luar biasa terhadap sektor UKM. Kita sudah tahu semua kalau persentase penurunan omset itu sudah nggak bisa dikatakan kecil ya. Mungkin bisa terpukul sampai di angka 60-80%. Sektor UKM mengalami hal itu. Ditambah lagi nanti dengan ke depan ketika ini tidak tertransformasi dengan baik ke dunia digital, apalagi saya melihat kemarin juga di marketplace itu mungkin Bu Aisyah juga sangat concern di bidang ini. Penerapan aturan bagi produk-produk yang tidak memiliki izin edar ya, saya kira juga ke depan akan menjadi masalah ini. Betapa banyak produk-produk UKM kelompok tani yang begitu saja diangkat ke marketplace, kemudian tiba-tiba nanti mereka dihadapkan dengan aturan bahwa ketika tidak memiliki izin edar dari BPOM mereka akan kena bredel atau tanda petik diawasi ya. Karena saya melihat dari BPOM sendiri kan melihat ketika ini produk ilegal tanpa izin edar itu dianggap sama dengan produk kejahatan, kan begitu Bu Aisyah ya. Ini sangat miris sekali karena saya yakin kendala mereka bukan tidak ingin melakukan notifikasi atau pengurusan produk mereka sehingga terdaftar dan punya izin edar ya, tapi mereka memang tidak tahu harus bagaimana. Yang saya amati begitu. Semisal produk-produk hilir dari pertanian, misalkan olahan makanan, kemudian minuman, saat ini memang hanya sebatas siup kan, atau TDP, apa istilah sekarang TDI ya, tanda daftar industri ya, tanda daftar perusahaan kalau dulu. Nah, selebihnya mungkin tidak terlalu terpikir bahwa harus ada izin edar atau ternotifikasi di BPOM dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mereka ini bisa teredukasi? Ini tidak hanya pada level bagaimana cara mengurus saya kira, tapi juga kesadaran bahwa pentingnya memiliki ini ke depan karena ketika ekosistem digital mereka harus tersambung ke sana, otomatis kendala-kendala akan mereka hadapi, termasuk salah satunya tadi ketika BPOM sudah melakukan kerjasama dengan Interpol segala ya, untuk melakukan pengawasan terhadap, kan ngeri gitu kan, mereka dengan mudahnya disingkirkan oleh produk-produk yang sudah mengetahui syarat-syarat dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, saya kira Bu Anissa, kami sangat penting untuk mendapatkan penjelasan lebih-lebih cara berkolaborasinya nanti dengan UKM pertanian yang mengolah pangan khususnya, bagaimana melakukan aksi edukasi ke mereka. Saya pikir termasuk yang digagas oleh Bu Ena, ini kan bagaimana menjembatani mereka ini bisa mengerti proses bagaimana sampai kepada sertifikasi halal kalau produk itu ya. Karena kebanyakan lembaga bergerak di bawah itu bukan sisi edukasinya, tapi langsung komersil melakukan pelatihan asesmen itu. Mana mungkin mereka petani-petani atau pelaku UKM itu langsung mengikuti pelatihan semacam itu. Lebih baik mereka diedukasi dulu, baru kemudian lembaga-lembaga yang bergerak di sertifikasi halal ini mentransformasi mereka untuk bisa melakukan pengurusan produk sampai memperoleh sertifikasi itu. Jadi ini butuh satu lembaga yang bisa menjadi agregator bagi pelaku UKM sehingga mereka dengan mudah beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan bahwa produk pangan harus sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu sebagai catatan dari saya, mungkin tidak sempat membuat slide karena mendadak diminta Mbak Ajeng untuk mengkomunikasikan hal ini. Di belakang saya ini tadi siang juga baru diantar oleh pelaku UKM, Bu. Ini adalah produk yang kita namakan wedang pokak. Ini di Jawa Timur
kemarin khususnya di Surabaya, ini dijadikan gerakan untuk meningkatkan imun diinisiasi oleh Dinas Pertanian. Tapi ini adalah produk-produk lokal UKM yang saat ini sebetulnya di musim corona ini diyakini bisa meningkatkan imun ya. Isinya ya jahe, serai wangi, kemudian gula merah, produk lokal semua. Saya pikir kalau secara proses empiriknya, saya pikir kita tidak meragukan adanya bahan-bahan sintetis di sini ya. Tapi kan bagaimana itu bisa diterima kan tetap harus punya izin edar. Nah ini yang harus disadari oleh teman-teman. Nah, dan kami sengaja mengkomunikasikan kesempatan kali ini ada semacam webinar tentang pengurusan izin BP POM. Dan mereka langsung antusias mengirimkan ke kami beberapa produknya, salah satunya yang produk-produk ini mereka sudah bagikan ke perawat-perawat di puskesmas ya untuk diminum. Mas Abdul Salim, ya. Saya pikir mohon petunjuk dan arahan dari Bu Anissa terkait dengan hal ini. Mungkin itu dulu Mbak Lintang. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Abdul Salim. Jadi Bu Anissa ini dari kalau yang saya tangkap dari penyampaian Mbak Ena dan Mas Abdul Salim ini itu lebih kepada kaitannya mengenai proses pengurusannya dan juga pemahaman kepada para pelaku usaha pentingnya mengurus izin edar BPOM demi keberlangsungan penjualan produknya dan juga mengenai sebenarnya jenis-jenis pangan apa aja sih sebenarnya yang perlu diurus izinnya gitu loh Bu. Mungkin apakah semua jenis pangan atau hanya hal-hal tertentu yang memang sudah diatur di dalam kebijakannya BPOM sendiri. Untuk itu dipersilakan kepada Bu Anissa dan waktu dan tempat. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Bapak Ibu dari OKOC ya. Ini kali kedua saya mengisi materi. Semoga yang sudah pernah menerima paparan saya nggak bosan ya, karena intinya kita terus mendalami terkait perizinan ini. Tadi saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Ena dan Pak Salim. Memang kondisi di lapangan seperti itu adanya, yang kami pun ikut merasakan. Terlebih pada saat masa PSBB ini ya, kita tahu penjualan online begitu tinggi, terutama untuk frozen food karena memang banyak masyarakat tingkat permintaannya yang begitu tinggi. Dan tadi saya juga menangkap pesan yang disampaikan Bu Ena bahwa kendala yang dirasakan oleh pelaku usaha mikro itu terkait sarana dan sebagainya itu memang menjadi permasalahan yang memang perlu kita diskusikan. Dan tadi juga Bapak sampaikan produk-produk yang disampaikan tadi memang perlu ada pemahaman lebih detail nih dari para pelaku usaha untuk mengenal produknya. Produknya ini wajib daftar nggak sih? Itu kayaknya yang paling utama itu dulu yang dipahami. Produk yang saya hasilkan wajib daftar nggak ya? Setelah itu baru akan tahu prosesnya seperti apa. Kalau tidak wajib daftar kan berarti ya sudah proses biasa aja berjalan gitu. Tadi Bapak Pak Salim menyampaikan ada kekhawatiran di pos market. Memang kondisi di lapangan di pengawasan Pak nggak cuma melulu Badan POM loh Pak. Karena ada Satgas Pangan yang terdiri dari polisi, dari berbagai kementerian yang terkait dan sebagainya. Itu yang memang setiap siap untuk menyergap gitu ya. Tapi jangan khawatir Pak, untuk UMKM itu sebenarnya kan tahapannya nggak langsung dieksekusi, pasti ada pembinaan. Terlebih dengan konsep Omnibus Law ini, kita concern sama mikro kecil. Kami dalam proses penggodokannya juga mengarah ke arah sana untuk proses pembinaan. Baik, saya diberi waktu cukup singkat nih, pas saya lihat rendahannya, waduh cuma sebentar, materi begitu banyak, mudah-mudahan tersampaikan dengan baik. Intinya saya langsung aja ke materi, bisa ditayang. Ya, lanjut aja ya di slide berikutnya. Saya to the point aja supaya memangkas waktu. Di slide nomor 4 ya, lanjut. Lanjut, ini outline-nya pastinya nanti akan saya jelaskan. Lanjut. Saya mau memberi info yang cukup mendasar buat Bapak Ibu semua para pelaku usaha di bidang pangan. Jadi kita harus kenal dulu nih, produk kita masuk kategori apa. Pangan segar atau pangan olahan itu menjadi penting karena apa? Di dalam dasar hukum sudah tertuang di dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 dan peraturan pemerintah turunannya ya. Ini dibagi dua,
pangan itu dibagi dua, pangan segar dan pangan olahan. Perlu dikenal oleh Bapak Ibu semua, produk saya masuk kategori mana, gitu ya. Karena apa? Dalam proses perizinan itu sangat berbeda. Pangan segar itu di Kementerian Kelautan dan Pertanian, pangan olahan itu di Badan POM atau di Dinas Kesehatan, gitu. Jadi perlu dikenal dulu nih, bagian apa saya, gitu ya. Nah, apa sih kriterianya? Untuk pangan segar itu, kategorinya simpel, adalah pangan yang belum mengalami pengolahan apapun gitu ya. Kalaupun ada pengolahan itu minimal proses. Saya akan jelaskan proses apa saja yang dimaksud. Jadi dia itu belum mengalami pengolahan dan bisa dikonsumsi langsung. Contoh misalkan sayur ya atau buah itu kan masuk kategori yang bisa dikonsumsi langsung. Atau dia bisa menjadi bahan baku untuk pengolahan. Contoh yang tadi saya bilang apel itu bisa langsung dikonsumsi, tapi dia bisa juga untuk buat minuman jus gitu, sari buah gitu. Nah, ini dia masuk kategori pangan segar untuk pangan-pangan yang belum diolah. Namun, termasuk kategori pangan segar ini juga adalah pangan yang sudah mengalami perlakuan minimal. Jadi, di sini ada kategorinya. Apa itu yang disebut perlakuan minimal? Pencucian. Jadi, kalau hanya coba sekedar dicuci gitu ya, atau pengupasan, hanya dikupas. Produk itu misalkan buah cuma dikupas, jadi buah potong gitu ya. Atau hanya dikeringkan, misalkan contoh bubuk rempah gitu yang dikeringkan, penggilingan cuma digiling gitu ya, pemotongan diberi garam, dibekukan. Nah, pembekuan saja itu masuk kategori minimal proses, tapi tidak ada proses penambahan atau pengolahan, pemanasan gitu, pencampuran, pelililan dan blansir. Blansir itu hanya melayukan gitu ya. Nah, dan kata kuncinya adalah tidak menggunakan bahan tambahan pangan. Jadi kalau produknya cuma, misalkan saya produksi ayam potong itu kan cuma dibersihin gitu ya, ada proses pemotongan, terus dibersihin, langsung di freezer. Itu kan nggak ada proses pemasakan. Itu masuk ya, pangan segar, karena hanya diproses melalui proses pembekuan saja. Di sini memang ada kata kunci yang cukup mendasar, proses pengolahan pemanasan tidak muncul di sini. Makanya yang masuk minimal proses itu seperti ini. Jadi perlu dipahami, produk yang saya produksi itu masuk kategori apa. Kalau ada proses pemasakan, itu masuk pangan olahan. Nah, untuk yang pangan olahan sendiri, ini maknanya adalah udah berupa makanan atau minuman yang sudah mengalami proses, bisa menggunakan metode tertentu, dan dia bisa menggunakan bahan tambahan pangan. Atau tanpa tambahan pangan pun juga bisa. Nah, di sini, di dalam peraturan yang telah ditetapkan, bahwa setiap pangan yang diedarkan di Indonesia, yang diproduksi baik itu lokal maupun datang dari impor, untuk diperdagangkan dan kemasan berlabel. Jadi kata kuncinya dijual dan dilabel. Jadi kalau yang tadi jual, misalkan saya jual buah potong yang cuma di wrapping tanpa ada proses label, ya itu nggak perlu daftar gitu ya, karena tidak ada pelabelan gitu. Jadi kata kuncinya dua, diperdagangkan dan berlabel. Nah, untuk bentuk perizinannya itu kita di kementerian sudah membagi-bagi. Jadi untuk yang pangan segar asal tumbuhan, itu bentuk perizinannya adalah nomor pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. Dalam hal ini adalah OKKP di daerah, gitu ya, otoritas kompeten keamanan pangan di daerah. Dia bentuk perizinannya adalah bentuknya PD, istilahnya nomor PD, nomor PL untuk impor. Atau untuk yang mikro, yang kecil PDUK. Itu untuk pangan segar asal tumbuhan. Jadi coba sekarang mulai dicermati produk saya masuk kategori apa. Terus kalau pangan segar asal hewan, itu namanya bentuk perizinannya adalah nomor registrasi. Istilahnya tuh PHD. Jadi kalau kita cermati, ini hal baru nih Bapak Ibu semua untuk yang pangan segar ya, karena mereka memang baru diatur dalam PP-nya. Sementara kalau yang sudah bergerak sejak lama itu kan Badan POM sama Dinas ya, SPP IRT dan MD. Ini saya mengenalkan ke Bapak Ibu semua adanya pangan segar juga punya izin edar. Pangan segar asal ikan juga sama, kalau dia bentuknya adalah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu untuk pangan segar. Nah, untuk pangan olahan itu ada dua bentuk perizinan Bapak Ibu semua. Bentuk perizinnya itu SPP IRT yang istilah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Itu diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Itu. Dan kalau yang MD itu diterbitkan oleh Badan POM. Jadi ini bentuk-bentuk perizinan yang ada di Indonesia ini. Dari pangan segar hingga pangan olahan. Next.
Di slide berikutnya saya hanya memberi contoh untuk ada gambaran Bapak Ibu semua. Jadi kalau PSAT itu bentuknya misalkan jualan kurma. Kurma ini selama ini Bapak Ibu sekalian, jadi saya mau sedikit kasih gambaran. Selama ini produk-produk yang beredar itu izin edarnya rata-rata daftarnya ke Badan POM atau ke dinas. Jadi dapatnya SPP IRT atau MD. Contoh, kurma itu ada yang terdaftar di MD karena waktu itu di Kementan belum punya aturan tentang izin edar pangan segar. Nah, sejak ada ketentuan ini kita sudah berbagi kewenangan. Kurma itu masuk pangan segar kalau dia tidak ada proses penambahan apapun, misalnya ditambah gula dan sebagainya ya. Tapi benar-benar kurma, misalkan kurma Tunisia gitu ya. Itu kan kurma yang bertangkai yang segar dan tidak ada proses apapun. Termasuk di sini adalah sayuran segar, beras ya ini di sini masuk dan di sini juga masuk seperti lada bubuk misalkan. Lada itu juga beberapa produsen daftarnya di Badan POM selama ini, tapi sejak adanya pembagian kewenangan dia akan daftar di Kementerian Pertanian. Ini contoh pangan segar asal hewan, di sini contoh susu segar ya. Itu tidak ada proses apapun ini. Terus telur sarang burung walet juga masuk di sini. Produk ikan juga ada ikan segar, ada intinya semua yang segar dan hanya dibekukan masuk di kategori pangan segar. Untuk yang industri rumah tangga, pembedanya apa dengan pangan olahan yang didaftarkan di Badan POM ini ada ketentuannya. Di dalam peraturan, nanti Ibu Bapak sekalian bisa silakan mendownload di Google bisa atau di website Badan POM. Itu peraturan Badan POM nomor 22 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga itu jelas diatur nanti list pangan yang bisa didaftarkan melalui Dinas Kesehatan untuk mendapatkan SPP IRT ini. Sementara kalau untuk yang Badan POM itu seluruh jenis pangan, apapun jenis pangan olahan itu daftar di Badan POM, bisa diakomodir. Nah, next, lanjut slide berikutnya. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya apa. Jadi itu Bapak Ibu semua, kenali dulu produknya. Masuk kategori pangan segar atau pangan olahan, gitu ya. Nah, pada saat masuk kategori pangan olahan, saya akan sedikit menceritakan ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa harus memiliki izin edar. Slide berikutnya, silakan. Nah, satu hal ini yang penting untuk diketahui. Tadi setelah tahu saya masuk pangan segar atau pangan olahan, kita kenali dulu. Pangan olahan saya ini yang wajib daftar nggak sih? Karena sesungguhnya nggak semua pangan olahan itu wajib daftar. Ada yang tidak wajib daftar. Nah, ini perlu dikenali sangat nih oleh Ibu Bapak semua. Pertama, pada saat produk yang dihasilkan oleh Ibu Bapak semua itu masa simpannya kurang dari 7 hari, jadi dicermati masa simpan produknya. Misalkan saya memproduksi risol, saya disimpan di suhu kamar paling juga tahannya sehari 2 hari, dijual dan tanpa label lagi ya di warung-warung misalkan. Itu ya tidak wajib daftar gitu. Jadi dikenali produknya, wajib daftar atau tidak. Terus yang kedua, diimpor dalam jumlah kecil ini kalau kita bawa dari luar negeri ya, oleh-oleh gitu itu nggak usah daftar juga. Yang ketiga, pangan itu digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku. Misalkan Ibu Bapak memproduksi tepung gitu ya, tepung tapi saya nggak jual ke masyarakat, saya jualnya ke produsen pangan yang akan memproduksi pangan olahan lainnya gitu. Jadi bahan baku itu juga nggak wajib daftar karena tidak dijual ke masyarakat. Terus untuk pangan olahan yang dalam jumlah besar dan tidak dijual langsung ke konsumen, sama dijual retail, dijual ke produsen lagi untuk jadi dijual bulk gitu ya, dijual ke produsen lagi untuk dikemas-kemas kecil dan tidak dijual ke masyarakat, itu masuk kategori yang tidak wajib daftar juga untuk yang nomor 4. Yang nomor 5 itu contohnya diolah dan dikemas di hadapan pembeli. Misalkan Ibu punya booth jualan minuman, misalkan sekarang lagi ngetren Thai tea gitu ya, itu kan di hadapan pembeli, diolah, dibikin gitu, terus diserahin ke pembeli. Itu juga nggak wajib daftar. Gitu. Ini masuk juga kategori pangan siap saji, misalkan warteg gitu ya, rumah makan Padang. Itu kan sama, bikin pangan olahan juga ya. Tapi dia tidak wajib daftar karena memang disajikan pangan siap saji gitu. Jadi ini yang dimasukkan kategori yang tidak wajib daftar. Sekarang silakan dicermati produk yang dihasilkan Ibu Bapak semua masuk kategori ini enggak. Sebenarnya yang cukup krusial ada yang nomor 1. Masa simpan kurang dari 7 hari. Dicermati itu. Kalau memang lebih dari 7 hari itu ada kewajiban harus daftar. Next. Slide berikutnya. Nah, ini saya akan sampaikan juga
kategori yang wajib daftar di Badan POM. Jadi kan tadi saya sudah katakan bahwa di Badan POM itu mencakup seluruh pangan olahan. Tapi ada yang kena kewajiban yang harus didaftarkan di Badan POM. Yang pertama itu pangan yang difortifikasi, misalkan di sini tepung terigu ya, selain dia juga SNI wajib, standar nasional ya yang diwajibkan oleh pemerintah, standar nasional Indonesia, tepung terigu, garam, kan itu difortifikasi ya dengan yodium, tepung terigu dengan vitamin mineral, itu semua wajib daftar di Badan POM yang diwajibkan. SNI. Nah, di sini salah satunya AMDK, air minum dalam kemasan, itu wajib tuh didaftarkan di Badan POM. Terus gula kristal putih, ini juga wajib didaftarkan di Badan POM. Kakao bubuk, kopi instan. Kopi instan Ibu Bapak semua jangan salah persepsi ya, karena saya kaget juga waktu mendengar kopi instan itu bayangan masyarakat pasti yang sekarang ini ada gula, creamer, kopi itu dibilang kopi instan. Sebenarnya itu bukan kopi instan. Yang dimaksud kopi instan itu yang saya sebut merek nggak apa-apa ya, Nescafe yang bentuknya butir-butir itu yang kalau itu langsung larut. Maknanya instan itu langsung larut, tidak mengendap gitu ya. Jadi kopi instan itu wajib daftar di Badan POM. Tuna dalam kaleng. Nah, ini juga sarden dalam kaleng, produk ikan dalam kaleng ini wajib daftar di Badan POM. Minyak goreng sawit juga nanti akan diwajibkan. Selain itu adalah bahan tambahan pangan. Jadi kalau Ibu Bapak memproduksi misalkan pengawet, pewarna, dijual seperti merek kupu-kupu itu ya, itu wajib daftar di Badan POM. Next. Ini waktunya berkejaran dengan waktu. Ya, nah ini yang cukup mendasar nih tadi Ibu Ena sampaikan keluhan usaha mikro itu ya salah satunya di sarana. Di sini akan saya coba jelaskan apa perbedaan pendaftaran di Dinas Kesehatan sebagai PIRT atau di Badan POM untuk mendapatkan MD. Perbedaan yang cukup mendasar adalah pertama, tempat usahanya. Tempat usaha untuk sebagai PIRT itu di rumah tinggal. Jadi dia masih satu dapur dengan rumah, dengan keluarga, dengan dapur keluarga. Jadi masih satu tempat pengolahan. Itu yang perlu dicamkan oleh Ibu Bapak semua. Pada saat misal tadi disampaikan, saya memproduksi masih di satu dapur gitu ya, Bu Ena tadi sempat bilang di dapur yang sama gitu. Terus yang kedua, proses pengolahannya manual dan semi otomatis. Jadi ini sih nggak masalah, proses itu bisa berbagai bentuk memang. Terus, nah yang paling krusial adalah jenis pangannya. Pada saat jenis pangannya ada di dalam listing peraturan Badan POM nomor 22, nanti saya ada di slide berikutnya ada listnya apa saja. Itu bisa masuk kategori didaftarkan di Dinas Kesehatan sebagai PIRT. Sedikit saya kasih kata kuncinya, untuk yang bisa didaftarkan sebagai PIRT adalah pangan-pangan yang risiko rendah. Bentuk yang kering-kering, yang potensi terjadi bahaya dan sebagainya itu kecil. Contoh misalkan keripik gitu ya, itu kan secara ilmunya itu adalah dia punya kadar air yang kecil, awennya kecil gitu ya. Terus potensi tumbuh jamur dan sebagainya juga nggak terlalu beresiko sehingga dia masuk kategori risiko rendah. Sehingga bisa diproduksi oleh level industri rumah tangga. Gitu. Jadi dicermati, nanti dilihat listingnya. Produk saya ada di dalam list ini enggak? Kalau ada di dalam list ini bisa didaftarkan sebagai PIRT. Tapi kalau tidak ada, dia wajib daftar MD gitu. Jadi nanti pembedanya yang cukup krusial ada di jenis pangan memang. Selain lokasi. Jadi tadi misalkan Pak Salim sempat bilang ada yang produksi frozen food. Nah, memang dilema kita saat ini adalah frozen food seringkali diproduksi di rumah tinggal. Masih satu dapur gitu ya, karena memang mungkin usahanya masih skala kecil, masih coba-coba jual gitu ya, cari market dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat kategorinya, frozen food itu masuk kategori resiko tinggi. Gitu. Jadi tidak bisa didaftarkan sebagai PIRT. Sehingga ada upaya-upaya kalau memang semoga sih usaha Ibu Bapak semua terus berkembang gitu ya. Ada upaya-upaya untuk memisahkan dapurnya itu dari dapur keluarga, dipisah. Ya ini memang jadi kendala untuk yang Ibu Ena tadi sampaikan. Rumahnya aja cuma sekotak-kotaknya gitu ya. Terus suruh misah kayak apa gitu rumitnya. Jadi memang ini harus ada upaya ke arah sana karena sesuai ketentuan seperti itu. Dia harus terpisah. Jadi kemarin sempat disampaikan, simpel aja. Pemisahan itu ya sederhana aja, mungkin kalau kita punya satu rumah, ada satu ruangan aja. Satu ruangan itu difokuskan untuk tempat sarana produksi.
gitu. Nah, nanti diaturlah layoutnya dari mulai naruh bahan baku di mana, prosesnya di mana, nyimpan bahan jadinya di mana, supaya tidak ada kontaminasi silang. Jadi jangan berpikir rumit bikin perusahaan besar gitu ya. Jadi bikin sesederhana itu. Jadi intinya adalah kalau untuk yang produk-produk high risk yang resiko tinggi itu harus daftar di Badan POM, sehingga mau nggak mau lokasinya harus dipisah gitu dari rumah tinggal. Seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu. Nanti kita lebih enak diskusi aja ya. Ini saya nggak ceritakan detail lagi. Next. Nah, silakan slide berikutnya, Ibu. Ini contoh. Nah, ini contoh produknya nih. Silakan dicermati nih. Saya nggak akan sebut satu-satu, tapi ini yang bisa didaftarkan lewat pangan industri sebagai pangan industri rumah tangga. Contoh di sini produk daging itu nggak melulu jadi produk high risk ya atau resiko tinggi. Di sini yang bisa didaftarkan sebagai PIRT itu adalah misalkan produknya abon. Abon itu kan kering gitu ya. Dendeng juga sama. Paru goreng, kerupuk kulit, rendang itu juga rendang kering ini di sini. Kalau yang basah itu sebenarnya gini, ini kata kuncinya adalah pangan-pangan itu nggak mudah rusak di sini nih. Makanya semua dominan yang kering-kering gitu ya. Terus ikan juga sama. Di sini juga ada. Kemarin saya dapat forward dari Bu Deputi. Ini daftar di mana nih, Bu An? Gitu. Dikasih unjuk. Ikannya bilang ikan asap, tapi di situ dikasih bumbu. Mohon maaf, Bapak Ibu semua, ada backsound saya. Donald Bebek di belakang saya, jadi mohon maaf kalau mengganggu. Ya, jadi ikan, saya lanjutkan ya. Ikan asap ini yang dimaknai itu seperti makanannya orang Manado tuh, produksi ikan asap banyak di sana. Tapi murni ikan asap aja. Kalau ini ada yang ikan asap udah dikasih bumbu nih, ada sambelnya, ada macam-macam deh. Akhirnya jadi lauk gitu ya. Itu akhirnya kategorinya nggak jadi yang resiko rendah karena ada tambahan bumbu-bumbu yang lain gitu. Next aja ya. Ini saya tidak sebut satu persatu, tapi nanti silakan dibaca. Saya minta tolong Ibu Admin untuk share materi saya di chat ya, supaya bisa dipelajari oleh Ibu Bapak semua. Jadi ini ada listing ya, semuanya ada, silakan dipelajari. Saya tidak akan bacakan satu persatu. Intinya, listing pangan yang bisa didaftarkan sebagai pangan industri rumah tangga. Lanjut saja. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini saya ada di satu kesimpulan yang perlu Ibu Bapak sekalian pahami. Di sini silakan dicermati. Pertama, tempat produksi. Jadi ini kesimpulan dari paparan saya yang tadi ya. Tempat produksi. Pastikan menyatu atau tidak dari rumah tangga. Pada saat tidak menyatu, itu udah harus daftarnya di Badan POM, karena banyak nih pelaku usaha yang coba cheating, nggak mau kena pajak dan sebagainya, udah punya perusahaan yang cukup lah ya, walaupun masih kategori kecil gitu ya, udah pisah dari rumah tinggal, punya tempat sendiri, tapi dia nggak mau daftar gitu karena takut kena pajak lah dan sebagainya. Padahal dia harus wajib daftar di Badan POM. Terus tempat produksi kalau misalkan masih menyatu, tadi saya bilang masih menyatu di rumah tinggal, lihat lagi jenis pangannya. Oh, saya kan produksinya frozen food, masih di rumah tinggal gitu. Berarti dia ke pertanyaan yang ke kanan ini. Jenis pangannya dilihat. Kita lihat yang tadi di listing tadi. Ada nggak tadi? Tadi kan nggak ada frozen food ya. Berarti kalau tidak ada di dalam list tadi, dia harus daftar di Badan POM. Gitu. Kalau ada di dalam list tadi, itu bisa didaftarkan di PIRT. Kenapa saya mengarahkan seperti ini? Karena saya sangat paham kondisi para pelaku usaha mikro kecil. Itu penyelesaiannya luar biasa untuk bisa daftar. Dari mulai sarananya yang belum memadai, seringkali mereka kebentur pada saat diaudit sarana oleh petugas balai. Ada banyak bilangnya corrective action ya, perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, kebentur sama biaya. Waduh kan, saya suruh bikin wastafel, butuh biaya dan sebagainya, akhirnya kebentur di situ gitu. Jadi memang kami sangat merasakan kendala dalam hal pembiayaan untuk skala mikro kecil. Tapi itu yang perlu kita carikan solusi, karena saya juga pernah mendengar dari beberapa kementerian banyak program-program dukungan dana untuk para UMKM gitu ya, di Menkop, Menteri Koperasi UMKM salah satunya. Next. Nah, ini sedikit saya mau memberi rangsangan gitu ya. Kenapa sih harus daftar di Badan POM? Apa sih nilai tambahnya gitu? Memang sih kalau mungkin Ibu Bapak semua melihatnya
kok rasanya berat banget gitu ya. Sementara keuntungannya apa sih? Nah, ini yang saya akan coba sampaikan. Yang pertama, pastinya setelah mendaftarkan di Badan POM, produk itu akan statusnya legal. Tadi Pak Salim sempat bilang ada cyber patrol, kalau jualan online siap-siap digaruk segala macam. Nah, kalau dengan adanya izin edar kan pasti udah kan lebih enak jualan dimanapun gitu ya, karena sudah legal. Terus yang kedua, pastinya produk memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi karena ada proses-proses penilaian yang kami lakukan untuk menjamin produk yang diedarkan itu bermutu dan aman gitu. Salah satunya lewat pengujian cemarannya gitu ya, atau misalkan jualan bakso nih, bakso daging sapi, kami harus pastikan daging sapi ini berapa persen. Jangan bilangnya bakso sapi, tapi isinya semuanya sagu gitu ya, atau tepung gitu kan, kesian konsumen kan dikelabui gitu ya. Kita prinsipnya ini adalah fairness, kejujuran buat ke para konsumen terhadap produk yang kita jual. Terus yang pasti meningkatkan daya saing produk karena otomatis kita udah merasa nyaman bahwa produk yang dihasilkan sudah berkualitas dan legal gitu ya. Pemasaran akan jadi lebih besar gitu. Karena salah satu informasi yang pernah saya dapat, peritel itu mau terimanya produk yang punya izin edar. Pada saat tidak punya izin edar, dia nggak mau terima untuk dijual di tokonya tersebut. Jadi memang salah satunya memang ini, memperluas pemasaran produk, baik di dalam negeri maupun ekspor. Karena banyak juga negara-negara ekspor itu maunya ada izin edarnya nggak dari Badan POM gitu ya. Itu jadi kemudahan untuk bisa ekspor. Terus pastinya akan punya nilai tambah ya untuk produk yang dihasilkan. Dan tingkat kepercayaan masyarakat juga akan menjadi tinggi. Ini contoh ya Pak Salim, di penjualan online itu kita kerjasama dengan marketplace. Kita utamakan produk yang dijual itu punya izin edar karena kan itu untuk bentuk penjaminan ke masyarakat. Jadi izin edar ini pastinya kalau dijual ke marketplace, kalau punya izin edar dicantumin aja tuh, kayak di Shopee misalkan itu ada satu fitur buat nyantumin, oh ada nomor MD-nya sekian gitu ya, atau kalau kosmetik ada nomor nomornya berapa gitu ya, itu ada di dalam informasi produk yang dijual online. Next. Silakan dilanjut slide-nya. Ya, saya akan bergerak ke lanjut aja. Proses, bagaimana sih prosesnya, karena ini menjadi penting untuk Ibu Bapak semua ketahui. Sekedar informasi bahwa izin edar yang diterbitkan oleh Badan POM yang akan dicantumkan di label Ibu Bapak semua, itu jumlahnya 12 digit. Coba kalau sekarang udah mulai care, aware, beli produk, lihat nomor izin edar itu ada 12 digit, dicermati. Itu diberikan oleh Badan POM untuk Ibu Bapak yang memperoleh izin edar. Masa berlaku izin edar ini 5 tahun, jadi perlu didaftarkan kembali. Ini yang saya sangat sayangkan dan itu menjadi PR kami untuk mensosialisasikan. Ada satu perusahaan yang masuk kategori UMKM, udah dapat izin edar, ya udah selamanya dia nggak perpanjang. Akhirnya pernah sekali waktu saya lihat, waduh udah berakhir, sayang banget ya, padahal daftar ulangnya mudah banget gitu ya. Tinggal lapor aja, bayarnya juga separuh gitu. Jadi sangat disayangkan, ini yang perlu Ibu Bapak ketahui. Jadi masih berlaku 5 tahun. Setelah itu 1 tahun sebelum berakhir, jadi umur keempat, itu ajukan daftar ulang aja ke Badan POM ya. Lanjut. Nah, oh ya, yang tadi saya akan sampaikan juga, pendaftaran di Badan POM sudah online Ibu Bapak semua. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Ena, harus datang gitu. Enggak Bu, kalau di kami itu udah online Bu. Jadi kalau Ibu produksi di Papua, nggak usah datang ke Jakarta, lewat online aja. Jadi nggak ada yang harus didatangi ke Jakarta. Semua di tempat Ibu Bapak semua. Untuk prosesnya itu udah online. Nah, ini saya akan sampaikan. Masuk yang kosmetik, Bu. Oh, yang kosmetik ya, Bu ya. Aduh, Ibu. Iya, kan kemarin daftarnya untuk yang kebetulan kita lagi ada usaha mikro, lagi mau bikin sudah jalan produk kayak masker wajah gitu. Itu kan masuknya ternyata kosmetik. Kita coba ke Serang, nggak bisa, katanya harus ke Jakarta gitu. Kalau makanan iya, kalau food and beverage kan bisa ke Serang gitu. Iya, jadi gini sih Bu, saya mau cerita nanti sebenarnya ada lanjutannya di slide saya. Jadi yang perlu dipahami adalah proses pendaftaran kita sudah online, jadi tidak perlu hadir. Untuk yang pangan ya Bu, kebetulan saya diamanahkan di bidang pangan, jadi saya akan fokus di pangan.
gitu ya. Nanti untuk bidang lain nanti coba diusulkan untuk melakukan sosialisasi seperti ini juga ya Bu ya. Jadi saya lanjut ya Bu ya paparannya. Jadi kriterianya apa sih produk saya itu punya satu nomor apa beberapa nomor gitu? Itu yang masih banyak kurang dipahami oleh pendaftar. Contoh, ada satu perusahaan UMKM produksi macam-macam nih. Ada somai, ada nugget, ada empek-empek gitu ya, tahu bakso gitu. Itu kan produknya beda-beda. Itu didaftarkan di satu nomor masing-masing gitu. Bukan berarti saya perusahaan A punya berbagai macam produk satu nomor, enggak. Karena di dalam kode itu ada jenis pangan. Jadi jenis pangan berbeda ya harus daftar berbeda gitu ya. Terus yang kedua komposisi. Komposisi ini contohnya seperti ini. Misalkan saya memproduksi minuman buah. Minuman buah itu kan ada yang rasa apel, rasa stroberi, rasa anggur, dan sebagainya. Itu kan pasti berbeda komposisi ya. Pasti akan berbeda. Ya iyalah, nggak mungkin rasa anggur pakainya apel juga gitu ya, nggak. Pasti ada berbeda komposisi. Nah, pada saat perbedaan komposisi ini harus didaftarkannya masing-masing. Contoh, saya minuman atau contohnya gini deh yang simple, kue rasa strawberry, kue rasa coklat gitu, sama-sama bahan dasarnya sama tapi rasanya beda-beda. Itu didaftarkan berbeda karena komposisinya berbeda. Terus desain label, misalkan ibu memproduksi sari buah tapi desain label macam-macam. Sama nih, produknya sama, minuman sari buah apel. Tapi yang satu saya mendesainnya untuk kemasan premium gitu ya, bagus gitu ya. Ada yang untuk kemasan ekonomi, beda lagi. Nah itu didaftarkan juga berbeda. Nomornya masing-masing. Nggak usah khawatir, kok ribet banget sih mesti daftar terus, padahal sama aja. Nah, kami sudah berupaya untuk mensimplifikasi, menyederhanakan proses. Kalau produknya sama persis itu daftarnya ke kami notif yang untuk pangan-pangan berikutnya. Gitu ya. Jadi jangan khawatir, kita sudah sangat banyak melakukan terobosan untuk kemudahan pendaftaran. Terus jenis kemasan juga sama. Pada saat memproduksi sari buah, satu kemasannya botol kaca, satu kemasannya plastik, itu juga daftarnya terpisah. Gitu. Karena itu mempengaruhi nomor izin edar yang tadi 12 digit yang saya sebutkan di awal. Di dalam kode itu ada salah satu kode jenis kemasan. Pada saat kemasannya kaca akan berbeda dengan kemasan plastik. Ini dikeluarkan oleh sistem ya, jadi kita nggak bisa mengada-ada. Nomor itu di-generate oleh sistem. Nah, tadi juga saya bilang nggak usah khawatir karena kalau produknya sama, kalau cuma beda kemasan itu prosesnya juga notif, Ibu Bapak semua. Simple, udah tinggal notif aja karena udah terdaftar sebelumnya yang lainnya gitu. Nah, terus yang juga perlu dipahami kalau produksinya beda ya pasti harus beda lah ya. Beda perusahaan gitu ya, importer juga sama. Lanjut slide. Nah, ini saya juga mau menyampaikan bahwa di dalam proses registrasi pangan itu ada tiga istilah yang kita gunakan. Pertama, kalau untuk pemula, daftar baru itu namanya registrasi baru. Itu buat pemula yang belum punya izin edar. Udah mau habis masa berlakunya 5 tahun, tadi kan 5 tahunnya masa berlakunya, itu namanya registrasi ulang. Kalau mau daftar ulang dari yang sudah terdaftar. Nah, di antara produk yang sudah punya izin edar tadi, ada istilahnya registrasi variasi perubahan data. Jadi misalkan saya sudah dapat nomor izin edar, dengan desainnya seperti ini kok nama dagang ini kurang menarik ya, kurang laku ya, saya mau gantian nama dagangnya, misalkan sebelumnya nama dagangnya A gitu, saya mau ganti jadi B, itu nggak usah daftar baru, tapi cukup aja dilaporkan lewat registrasi perubahan data ini, saya merubah dong nama dagang saya jadi B gitu, itu tinggal dilaporkan aja. Intinya memang harus dilaporkan, karena apa? Ini semua data yang kami nilai, kami proses, itu akan nge-link dengan post market pengawasan. Jadi pengawas itu nggak cuma orang Badan POM, polisi, Satgas Pangan itu semua ngintipnya ke data itu. Data itu ada di website Bapak Ibu semua. Bisa diakses oleh siapapun, termasuk Ibu Bapak semua, untuk melihat legalitas produk. Oleh karena itu kita memfasilitasi lewat registrasi variasi ini untuk mengupdate data-data yang sekiranya berubah. Misalkan tadi, oh iya saya kemarin produksi 100 mili, terus saya ada request dari pelanggan maunya yang 500 mili. Saya mau bikin juga dong yang 500 mili. Nah itu nggak usah daftar baru yang 500 mili, cukup lewat registrasi perubahan data. Diinfoin aja, kemasan saya nambah jadi 500 mili. Nah itu tinggal dilaporkan gitu. Jadi lewat proses registrasi variasi ini. Lanjut.
Itu semuanya online ya. Tadi ada tuh namanya websitenya bisa diakses tadi iRecPom.go.id. Ini silakan diakses iRecPom.go.id. Nah, untuk memperoleh izin edar itu ada 2 langkah yang harus dipersiapkan. Pertama, registrasi akun dulu. Perusahaan harus punya akun. Akun itu apa tujuannya? Supaya ibu bapak punya user ID dan password untuk bisa daftar produk. Ibaratnya kita daftar nama dulu nih. Saya ada perusahaan A loh, mau daftarin registrasi akun namanya. Nah ini prosesnya karena sudah online ibu bapak semua, jadi cukup input di dalam sistem sama upload dokumen. Jadi 2 aja tuh kerjaannya, input dan upload data-data yang kita punya, gitu ya. Nanti setelah registrasi akun berhasil, akan dapat user ID dan password untuk daftar produk, gitu. Di dalam proses daftar produk pun sama, hanya proses input dan upload dokumen. Nah, di dalam proses registrasi produk ini nanti akan terbit izin edar, gitu. Lanjut. Nah, ini alurnya Ibu Bapak semua untuk daftar akun dan persyaratannya. Jadi yang perlu dicermati oleh Ibu Bapak semua adalah persyaratannya yang saya mau sampaikan. Untuk daftar akun itu 3 persyaratan yang perlu dimiliki. Pertama, NPWP. Ya mungkin kalau sekarang sudah OSS ya, bisa lewat NIB namanya. Nomor izin berusaha. Itu di OSS. Sama halnya sebenarnya dengan NPWP. Terus yang kedua itu izin usaha. Izin usaha itu kami sudah memberi kemudahan untuk UMKM, bentuknya adalah IUMK, izin usaha mikro kecil, yang diterbitkan oleh, mungkin beberapa daerah punya pola yang berbeda ya, ada yang lewat PTSP, ada juga yang lewat kecamatan, jadi tergantung daerahnya masing-masing. Ini bisa ditanyakan dengan PTSP setempat. Tapi saya dapat info dari berbagai daerah, proses untuk memperoleh UMK itu mudah. Dan kami pun memberi opsi. Kalau UMK nggak bisa, ya silakan SKDU, surat keterangan domisili usaha, gitu ya, dari aparat desa setempat. Nah, yang perlu effort yang cukup, menurut saya memang di audit sarana, karena ini menjadi titik awal suatu perusahaan itu punya sarana yang memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik. Audit sarana ini dilakukan oleh Balai POM di daerah masing-masing. Contoh, misalkan Ibu produksinya di daerah Bandung, maka mengajukan proses audit ini adalah ke Balai POM di Bandung, gitu. Jadi bukan ke Jakarta, gitu ya. Untuk yang pemeriksaan sarana, ini modal awal untuk daftar akun. Jadi kalau saya boleh sampaikan info, persiapan pertama itu adalah itu, persiapan untuk diaudit sarana oleh Balai. Sebagai informasi, saat kondisi pandemik sekarang ini, proses pemeriksaan sarana ini bisa dilakukan secara on-desk audit, jadi online. Jadi ini bisa didiskusikan lebih lanjut dengan balai setempat masing-masing. Kami pun untuk kelanjutan kegiatan seminar seperti ini akan berlanjut dengan istilahnya coaching klinik gitu ya, akan memandu bagaimana proses selanjutnya. Nah, untuk ya itu untuk akun. Nah, prosesnya itu yang tadi saya bilang. Semuanya online di dalam sistem ini, jadi buka webnya, input data perusahaan, input data pabrik, upload dokumennya yang tadi NPWP di-upload, terusnya IUMK di-upload, hasil pemeriksaan di-upload gitu ya. Nanti petugas akan memberi user ID dan password melalui email. Jadi memang semuanya sudah secara online. Gitu. Lanjut. Ini untuk pendaftaran produknya. Jadi pendaftaran produknya sama, semuanya online ya. Jadi di web, buka webnya, login pakai user ID password yang tadi sudah dapat. Terusnya input data-data produk gitu. Terus, nah persyaratannya apa? Nah ini yang perlu dipersiapkan nih persyaratan. Yang pertama, saya nggak mau bicara analisa dulu karena analisa nanti akan ada pengecualian untuk yang resiko rendah gitu ya. Terus komposisi pastinya Ibu Bapak semua punya ya. Komposisi kan menjadi kata kunci untuk memproduksi gitu. Komposisi pasti punya. Proses produksi itu simpel aja, bikin berupa alur aja. Misalnya dari mulai penyiapan bahan, terusnya proses pengadukan dan segala macam, bikin alur proses produksi gitu ya. Terus penjelasan kode produksi ini disebutin. Biasanya untuk mengidentifikasi ini diproduksi kapan, kan ada batch istilahnya. Itu penjelasan kode produksi disebutin. Ada kode apa saja di dalam batch itu.
untuk nanti mampu telusur kalau ada hal-hal yang perlu diketahui lebih lanjut. Terus penjelasan masa kadaluarsa ini juga diinfoin, misalkan produk saya itu frozen food, masa kadaluarsanya kalau berdasarkan pengamatan saya lihat itu bisa sekian bulan kalau disimpan suhu beku gitu. Ntar disebutin penyimpanan pada suhu beku gitu ya. Umur simpannya ya 6 bulan gitu ya. Seperti itu disebutkan. Informasi-informasi itu semua ada di Bapak Ibu sekalian punya. Tuh. Untuk spesifikasi bahan ini contohnya misalnya gini, saya bikin kue pakai bahan bakunya tepung terigu pakai merek ini, pakai garam pakai merek ini, pakai krim pakai merek ini gitu. Itu tinggal disebutin aja. Karena kan biasanya kalau yang industri rumah tangga itu mikro kecil belinya yang produk-produk bahan bakunya sudah ada di pasaran gitu ya. Tinggal dipotoin aja tuh. Kemasan tepung terigunya saya pakai ini gitu. Seperti itu. Rancangan label juga pasti Ibu Bapak punya kan, karena memang itu yang akan digunakan. Nah, rancangan label ini akan kita lakukan penilaian. Gitu. Lanjut. Ini ada hubungannya dengan hasil analisa. Tadi saya nggak menekankan banget di hasil analisa karena nggak semua pangan yang daftar di Badan POM wajib hasil analisa. Di sini saya menyampaikan di Badan POM itu berbasis resiko. Jadi nggak semua disapu jagat sama. Misalkan Ibu produknya minuman buah akan diperlakukan sama dengan kalau yang memproduksi formula bayi gitu. Enggak, akan beda. Karena kita berbasis resiko. Kriterianya apa? Yang pertama target konsumen. Pada saat konsumennya khusus, misalkan saya memproduksi formula bayi, saya memproduksi makanan untuk penderita diabetes, itu peruntukan khusus, itu masuk kategori tinggi. Gitu. Rata-rata UMKM ya produknya umum lah ya, jadi nggak masuk kategori tinggi. Yang kedua, pencantuman klaim. Jadi saat ini saya tahu di sisi marketing pasti pelaku usaha maunya mengklaim sebagus apapun produk yang dihasilkan. Di dalam aturan itu klaim dibikin sedemikian rupa ketentuannya. Contoh, saya mau mengklaim tinggi protein. Produk saya tinggi protein itu nggak bisa ujuk-ujuk tulis aja di label tinggi protein, tapi harus dibuktikan dengan hasil analisa proteinnya, dan itu ada aturannya. Untuk bisa mengklaim tinggi protein itu harus sekian proteinnya, karena kan ini buat fairness ke konsumen ya, kita kan pasti berposisi sebagai konsumen ya Ibu Bapak semua. Jadi itu harus dijamin benar nggak tinggi protein, jangan sampai bohong gitu informasi yang tercantum. Jadi pencantuman klaim ini memberitahukan saja ini waktunya. Oh iya, ya ampun. Ya sudah jam berapa nih sekarang? Diperpanjang nanti sampai jam 17.30, tapi kita belum masuk segmen tanya jawab. Oh baik, saya cepat-cepat aja gitu ya. Ini jadi intinya saya menyampaikan bahwa di dalam proses registrasi itu ada pembagian resiko, jadi nggak melulu sama. Pada saat masuk kategori rendah dan sangat rendah itu nggak perlu hasil analisa, gitu. Jadi baiknya memang Ibu Bapak itu diskusi dulu, saya produk mana nih, supaya jangan udah nguji macam-macam mahal gitu, tiba-tiba daftar di Badan POM nggak diperluin gitu kan, sayang ya udah ngeluarin biaya. Next, lanjut. Ini janji layanan, jadi kami punya timeline 2. Untuk yang proses notif, tadi saya bilang ada banyak pengembangan sistem di kami. Ada yang notif itu 5 hari kerja, dan yang penilaian 30 hari kerja. Time to respond, maksudnya respon di petugas untuk merespon ke Ibu Bapak semua, gitu ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk melakukan proses penilaian itu 30 hari kerja untuk sekali proses. Ini timeline ya. Nanti ini pembagiannya ada cukup kompleks karena kami sudah membagi berbasis resiko. Produk yang rendah dan sangat rendah itu masuk yang di sini nih, yang di resiko rendah. Resiko rendah itu hanya dilakukan proses label aja, dan itu prosesnya notif, gitu ya, penilaian label aja, dan itu tidak perlu hasil analisa. Lanjut. Nah, ini biaya. Nah, ini juga biaya penting nih buat diketahui Ibu Bapak semua. Bayangan Ibu Bapak mungkin mahal, daftarnya itu mahal gitu. Pembayaran sesungguhnya murah Ibu Bapak semua. Dari mulai 200.000 sampai 3 juta tergantung jenis pangan. Pangan-pangan yang tadi untuk target khusus formula bayi itu 3 juta. Tapi kalau yang misalkan tadi produksinya saya misalkan roti deh, bakery. Bakery itu 300.000, dan untuk UMKM itu separohnya 150.000. Itu pembiayaan yang dikenakan, dan itu pembayarannya ke kas negara. Ini sebelah kanan itu proses pembayaran seperti apa, karena kita sudah online semua. Jadi bisa lewat ATM, M-Banking, e-Banking, dan sebagainya. Lanjut.
Pembiayaan 50% ya untuk UMKM, jadi separuh dari harga yang tercantum tadi. Lanjut. Ini output yang dihasilkan. Jadi kalau Ibu Bapak sudah oke semua akan terbit izin edar. Izin edar ini nggak perlu ambil di Badan POM. Jadi kalau Ibu produksi di Papua, ya tinggal print aja di dalam sistem. Ngeprint aja, jadi nggak perlu hadir ke Jakarta ya. Semua sudah elektronik. Termasuk penerbitan ini juga saya sudah elektronik tanda tangannya. Label nanti ada persetujuan dari petugas yang sudah dilakukan penilaian seperti apa. Lanjut. Lanjut. Nah ini lanjut. Dukungan UMKM, kami sudah melakukan banyak progres untuk dukungan ke UMKM karena kami merasakan UMKM perlu disupport penuh gitu ya. Kami punya kegiatan coaching klinik, jadi seperti kemarin pelatihan Selasa kemarin kami sudah bikin grup. Nanti rencananya kami akan melakukan pendampingan berikutnya untuk pembahasan lebih teknis lagi. Karena kan pasti perlu tahu dokumennya kayak apa sih, gitu biar ada gambaran gitu ya. Kali ini kan saya cerita umum dulu. Jadi di coaching klinik ini. Terus simplifikasi tadi saya sudah sampaikan dari hal perizinan ada simplifikasi, pembiayaan juga ada 50%, hasil analisa juga ada beberapa yang tidak dipersyaratkan gitu ya, tergantung resiko produk, dan rata-rata UMKM produknya resiko rendah. Terus higiene sanitasi juga pemeriksaan fokus pada higiene sanitasi. Mungkin itu lanjut. Itu ya. Nah ini upaya yang sudah kita lakukan, kami melakukan kuliah WhatsApp dan sebagainya selama masa pandemik ini. Jadi kita nggak berhenti untuk terus melakukan bimbingan. Termasuk salah satunya kegiatan hari ini. Lanjut. Lanjut. Nah ini penutup, jadi ini sih trik ya buat Ibu Bapak semua, pahami peraturan yang ada. Pastikan data-data yang dimiliki adalah benar dan sahih karena pada saat terbukti menggunakan dokumen yang tidak benar itu lumayan sanksinya. Tidak boleh mendaftar selama 3 tahun. Terus pelajari karakteristik produk, jadi kenali dulu ya. Terus self-assessment, kira-kira saya perlu persiapan apa ya supaya proses registrasinya itu nanti lancar gitu. Itu perlu gunakan checklist untuk mempermudah dan jangan gunakan biro jasa. Jadi ini udah banyak sekali korban yang kena dalam hal biro jasa. Kalau kita coba googling di internet, saya nggak ngajarin ya, tapi di internet itu banyak penawaran biro jasa yang banyak terjebak di dalamnya dan ternyata mereka sering menggunakan dokumen palsu dan akhirnya kena sanksi 3 tahun tidak boleh mendaftar itu. Jadi gitu Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau menyita waktu lebih dari yang diberikan. Saya kembalikan ke Ibu Cindy. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Anisya. Itu sangat komprehensif sekali dan sepertinya memang waktunya kurang ya untuk bisa mendengarkan yang lebih detail, padahal sebenarnya kita semua butuh detailnya. Mungkin nanti kita bisa lanjut di agenda yang lain atau di kesempatan yang lain. Kita langsung masuk ke tanya jawab. Mungkin saya persilahkan terlebih dahulu kepada Mbak Ena. Kalau dari Mbak Ena ada pertanyaan, silakan disampaikan ke Bu Anisya. Ke teman-teman aja dulu, kayaknya banyak yang mau nanya tadi tuh. Oke. Nah, kalau dari pertanyaan yang saya terima melalui chatroom ini ada 2 pertanyaan mengenai produk olahan seperti cumi asin yang sudah tercampur sambal, apakah sudah termasuk yang harus didaftarkan ke dalam BPOM, Ibu Anisya? Sambal cumi. Apa cumi? Sambal cumi. Sambal cumi ya, udah pakai bumbu macam-macam ya. Iya. Langsung jawab atau gimana? Boleh langsung aja, Bu. Oh iya. Sambal cumi itu, jadi kalau tadi slide dicermati gitu ya, yang masuk kategori didaftarkan di PIRT itu, coba dicermati yang cumi. Ada nggak masuk kategori produk Ibu? Saya rasa kalau yang sudah bercampur sambal itu udah nggak masuk kategori itu, karena resiko bahaya itu muncul justru dari penggunaan sambalnya dan segala macam. Mungkin kalau cumi kering, cumi asin itu kan cumi kering ya, itu nggak daftar di Badan POM, di PIRT bisa, tapi pada saat udah pakai sambal segala macam, jadi produk-produk yang siap konsumsi itu rata-rata akan jatuhnya itu masuk kategori resiko tinggi. Sedang. Ya, sedang tinggi. Sedang. Tadi saya nggak clear kan, jadi ada tinggi. Tinggi untuk yang itu Bu, target khusus. Jadi antara sedang dan rendah ada kita bicara. Kalau untuk UMKM ya. Oh, kalau yang tinggi tadi yang buat ibu hamil tadi itu ya? Iya. Gitu. Jadi acuannya referensinya melihat ke mana, Bu Ani? Tadi Bu yang list pangan di Perka 22 yang tadi ada slide saya beberapa tuh yang isinya BPOM ya. Ada yang diagram bagi 4 itu loh. Yang di list ini Bu, yang list Perka 22 kan tadi saya jabarin tuh yang produk daging olahan, ada daging, ada rendang, ada apa tuh situ ya?
Itu kan ada, Oke. bisa dilihat. Ada listnya. Nanti kita Nanti share dilihat ya. juga, boleh Dari- di-share ya Bu ya Boleh, silakan. materi hari ini ya. Ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih. Saya memiliki binaan kelompok wanita tani di daerah Boyolali dengan produk dodol wortel. Wah, saya belum pernah nyoba ini dodol wortel. Pernah kami bantu urus izin edar di Dinas Kesehatan. Itu maksudnya SPPRT ya. Namun pada akhirnya tidak lolos karena produk kami mengandung susu dalam bahan bakunya. Kabarnya Mengandung apa? wajib Susu. Oh, susu. Kabarnya wajib mengurus izin ke BPOM untuk produk yang mengandung susu. Apakah Dodol benar? ya? Tadi dodol. Iya. Kalau kan masa simpannya udah lebih dari 7 hari. Iya, tapi mungkin gini, masa simpan lebih 7 hari itu kan bisa daftar sebagai PIRT atau MD. Iya. Masalahnya kan kalau saya coba cermati itu dodol masuk di dalam list yang PIRT loh. Bisa Iya. PIRT. Coba Tapi bisa kalau sambil pakai susu tayang nggak? gimana tuh, Bu? Nah, Kalau masalahnya itu kan pakai susu. ya. Susu itu kan bisa komposisinya kecil aja ya, cuma sekedar ada gitu ya. Jadi memang ini yang rasanya sih di daerah juga perlu pemahaman juga. Mereka pokoknya nggak boleh ada susu gitu ya. Udah pasti. Iya, biasanya kadang-kadang di gitu tuh Bu, di daerah itu informasi yang kami terima itu nggak lengkap semuanya. Jadi akhirnya petugas pun menganggap bahwa oh ya kalau udah ada susunya udah ditolak aja gitu langsung gitu. Padahal kan harusnya kita juga dapat informasi, maksudnya ada batas toleransi gitu kan. Batas toleransi susu itu boleh dipakai sampai seberapa. Kayak tadi kan Ibu bilang kalau misalnya cuman kalau roti tadi masuk ke ini ya, masuk MD ya? Iya, tadi roti itu ada juga, Bu. Aduh, saya nggak hafal persis ya. Bisa ditayang nggak ya? Sambil ditayang, kita sambil cermati. Slide yang tadi, list pangan tadi, itu saya sambil buka. Bisa nggak ditayang? Biar kita sama-sama lihat gitu. Ini masuk di mana? Mungkin host bisa tolong bantu di share screen lagi. Ya, saya screen yang tadi jenis pangan. Tadi roti, sebentar saya soalnya sambil membuka. Ini saya buka juga deh di sini biar cepat. Seru juga ya dodol wortel ya? Hah? Kenapa? Seru juga itu ada dodol wortel. Dodol wortel, iya. Nah, nyoba sih. Pernah enak nyoba, ya, enak juga. Ya, namanya dodol ya manis lah ya, kayak aku. Tapi terasa itu apa karakteristik rasa wortelnya ada. Oh, itu enggak, udah hilang otomatis. Coba lihat ke bawah lagi deh. Ke bawah lagi. Tadi ada dodol saya lihat. Terus, nah ini bukan mana tadi dodol. Dodol itu di tepung dan hasil olahnya. Terus di atas. Bukan di atas, yang pertama kayaknya deh. Di atas. Tepung dan olah. Terus naik lagi satu. Nah ini ada dodol. Nih. Baca nggak dodol nih ya? Iya, dodol, bagelen, dodol. Iya, ini mohon maaf ini tayangannya kacau nih. Harusnya dodol di bawah. Ya maksudnya dodol masuk di sini gitu. Jadi seharusnya bisa diterima, tapi saya nggak tahu karena kadar susunya seberapa sih. Dodol itu masa dominan susu, rasanya enggak ya. Pastinya tepung gitu. Jadi harusnya bisa didaftarkan PIRT. Ya. Mungkin kita perlu tahu juga kali ya Bu Anissa ya. Maksudnya kan proses pembuatan dodolnya ini seperti apa gitu. Apakah terutama wortel kan ini kan dibilang dodol wortel. Wortelnya itu apakah dibikin ekstrak jadi tepung dulu baru diolah atau dodolnya misalnya dikukus langsung diolah pakai susu gitu atau gimana? Karena kan kalau tahu saya misalnya dodol itu lebih banyak santan ya umumnya ya, santan atau misalnya pun pakai susu. Bisa jadi tuh santannya dia ganti gula susu, ya yang jelas ya. Iya. Oh jadi, iya bisa jadi sih ya. Iya, jadi memang kalau ini perlu informasi detail tentang cara pengolahan juga berarti. Iya, jadi atau memang gimana? Secara umum ya, ini kita bicara final produk akhir ya. Dodol itu kan kenapa masuk kategori ini gitu ya. Kan ini semua bergeraknya dari produk akhir itu kadar airnya berapa sih AWPH-nya kan dodol ini cenderung AW-nya kecil gitu ya karena kadar gulanya yang tinggi. Ada tambahan Bu Anisya dari penanya yang sama. Terkait pengurusan izin yang tadi itu dodol wortel. Kami juga pernah membina kelompok tani lain di daerah Karanganyar.
diurus PIRT ke Dinas Kesehatan Karanganyar. Bisa kan? Dan lolos. Iya, jadi itu yang tadi saya Tapi katakan. pas kami urus yang di Boyolali tidak lolos. Kayaknya karena masalah itu tadi, jadi nggak mau repot. Betul. Jadi begini, saya nggak mau menghakimi dulu, tapi saya pernah mengalami. Ada satu produk yang sama di satu daerah bisa daftar PIRT, satu enggak gitu. Jadi memang tingkat pemahaman petugas juga menjadi penting. Jadi solusinya memang kalau menurut saya ini perlu ada komunikasi antara dinas terkait itu dengan kami, atau dengan balai POM setempat gitu. Perlu ada komunikasi. Satu informasi, kami dalam setahun itu datang ke seluruh wilayah. Kami akan mengundang mereka, Dinas Kesehatan, untuk kita sama-sama hadir di dalam satu pertemuan dengan pelaku usaha untuk menyamakan persepsi. Nah, ini menjadi penting. Mungkin untuk kasus Boyolali tadi ya. Baiknya kalaupun yang bisa diambil langkah ya, pertama komunikasi lagi dengan dinas tersebut untuk bisa saling berkomunikasi, berkolaborasi dengan balai POM setempat untuk jangan sampai lempar-lemparan gitu ya. Sebenarnya kan ini bisa didaftarkan di sana, atau itu jadi informasi tadi bisa disampaikan, saya di sana bisa kok gitu ya. Jadi bisa menjadi referensi juga gitu. Jadi menurut saya banyak langkah yang bisa kita lakukan, dan satu hal yang tadi terpenting juga, kita bisa duduk bersama pada saat ada hal yang masih dirasa tidak sejalan gitu ya pemahamannya. Itu sih. Komunikasi ini ada pertanyaan. Oke, intinya persamaan persepsi ya Bu ya, itu harus dikomunikasikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Ini ada pertanyaan baru yang masuk di saya mengenai kemasan berlabel. Apa sih dia bertanya, apa sih kemasan berlabel itu? Apakah misalnya saya memproduksi keripik pedas yang ada apa dia bilang tuh sambelnya itu apakah tetap harus ke BPOM atau bisa diurus di SPPRT gitu? Keripik ini pasti bumbu kan yang dimaksud tadi yang ada Kalau sambelnya. Kalau pemahaman saya itu kayak keripik sinjai gitu loh Bu. Iya, itu bisa PIRT. Jadi makna kayak kemasan berlabel adalah kan kalau kita mengemas suatu produk itu bisa hanya dalam bentuk plastik aja ditutup gitu kan, tanpa ada informasi nama dagang, tanpa ada informasi apa-apalah kan. Label itu maknanya ada tercantum nama dagang, ada informasi produk, komposisi, terus yang diproduksi oleh siapa gitu. Itu yang dimaksud berlabel. Jadi nggak cuma kemasan kosong aja plastik, tapi ada informasi-informasi di dalamnya. Itu kemasan berlabel maknanya. Ya. Jadi walaupun itu keripik, misalnya keripik sinjai ada kemasan labelnya, itu tetap harus ke BPOM. Bisa PIRT kalau sinjai. Bisa PIRT juga ya. Oke, baik. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Bu, masuk dari chat. Bagaimana dengan produk olahan daun kelor dibungkus kapsul? Apakah cukup izin PRT atau juga harus izin BPOM? Kalau pakai kapsul udah lain cerita nih. Bukan sebagai pangan tuh kalau kapsul ya. Jadi kelor itu sebenarnya obat apa? Nyamuk. Obat tradisional. Jadi gini, bentuk kemasan itu menentukan. Pada saat dia bentuknya bukan sebagai pangan, kapsul, tablet atau apa itu jatuhnya udah jadi obat tradisional gitu. Daftarkannya di Badan POM tapi di Deputi 2 untuk obat tradisional. Dan itu agak sedikit lebih ketat ya karena kan kategorinya obat tradisional. Gitu. Jadi kalau daun kelornya sendiri bisa sebagai pangan. Data di saya banyak. Daun kelor data di saya banyak, tapi bentuknya rata-rata serbuk minuman gitu. Bukan kapsul. Mungkin ini kali ya yang masuknya label nih kayak gini nih. Iya, ini itu label kan ada informasi merek, terus ada nama produknya, ada informasinya. Nah, di sini di bawah ini ada kode BPOM-nya. Ya, itu berlabel. Jadi ini maksudnya label yang tadi itu. Mungkin Mas Abdul Salim ada yang mau ditanya Mas, karena kita udah menjelang di akhir acara. Satu aja Bu Anissa terkait dengan waktu proses tadi dijelaskan 30 hari ya. Ini dalam fakta lapangannya rata-rata kami menjumpai teman-teman UKM olahan pangan terutama itu mengurusnya sampai
60 hari ya, itu yang pertama. Ada yang Jadi, mungkin bulanan Pak, tahunan. Ya, sampai 3 Ya, bulan bisa. gitu. Tidak ada yang sesingkat seperti yang disampaikan tadi. Ya. Itu bagaimana nanti upayanya untuk pendampingan. Nah, saya setuju sekali coaching ininya nanti dilanjutkan Bu ya. Ya. Kalau perlu kami akan gandeng 10 UKM supaya sama-sama kita notifikasi di kesempatan yang lain nanti gitu. Sebagai bentuk konkret dari upaya yang kita lakukan sore ini. Ya. Pak Salim, jadi kenapa ya ada yang lama, ada yang sebentar? Ini saya mau cerita. Dalam proses penilaian itu, kalau kita sudah lengkap, sudah sesuai, itu bisa langsung cepat, Pak. Yang sering kali terjadi, yang memang ini perlu pendampingan, mereka itu ada aja tuh yang salah, dari mulai labelnya yang ngaco gitu ya, aturan labelnya kan jelas ada. Yeah. Labelnya ngaco, atau di dalam dokumen itu ada hal-hal yang akhirnya menjadi permintaan tambahan data gitu, karena informasi yang dicantumkan itu yang tidak clear, ada yang menjadi pertanyaan gitu ya, itu yang akhirnya menjadi tektok, dan seringkali itu karena ketidaktahuan. Jadi aduh, ini respon baliknya itu kadang nggak sesuai lagi gitu, yang akhirnya tektokan aja tuh. Nah makanya kami juga melakukan kegiatan Bimtek, dampingin itu ada helpdesk istilahnya. Kami tuh benar-benar kalau bahasa Betawi itu namanya nungkulin, Pak. Dudukin gitu. Ketemu face to face. Ayo baca apa aja yang masih kurang. Ada nggak dokumennya sampai segitunya, Pak? Karena memang ketidakpahaman. Nah, itu program itu ada di tiap daerah yang kami datangin gitu. Jadi memang perlu ada keep in touch nih. Setiap kali ada pertemuan di daerah, nanti saya akan koordinasi dengan balai setempat untuk mengundang para pelaku usaha di wilayah setempat. Jadi kalau dari sekarang punya request list-nya, nanti saya akan undang. Tapi mungkin baiknya sih bertahap dulu, ada coaching lagi ya. Karena yang paling urgent adalah sarana. Untuk persiapan sarana itu yang paling urgent, yang rasanya panjang gitu kalau untuk bisa selesainya. Gitu. Jadi sama cost-nya ini, kalau perlu masih ada tahapan berikutnya tentang coaching tadi ya. Iya, jadi gini, nanti saya minta listing dari OKOC ini, karena saya udah punya kandidat nih, kemarin yang ikut acara hari Selasa. Ya. Ada sejumlah 70 pelaku usaha yang saya akan prospek lagi untuk lebih detail. Daftar akun apa aja dokumennya, apa aja yang mesti disiapin, itu udah bicara teknis banget gitu. Ya, itu. Nah, kalau dari pertemuan hari ini ada listnya, nanti saya akan oper ke kegiatan itu untuk ditindaklanjuti. Oke. Gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Ibu Anis ya. Iya. The last but not least nih Bu, mengenai air mineral dalam kemasan, bahwa untuk pendistribusian dan penjualan AMDK ini kan juga harus memiliki izin edar, which is di mana air minum dalam kemasan itu kan tidak mengalami suatu olahan yang signifikan ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa sedikit menjelaskan kenapa untuk air minum dalam kemasan juga harus wajib memiliki izin edar, dan tipikal produk apa lagi sih yang kira-kira sama seperti AMDK tapi tetap harus wajib memiliki izin edar. Ya, ini AMDK itu jangan dianggap simpel loh, Bu. Karena dia resikonya itu bakteri bisa tumbuh di media itu. Filteringnya banyak ya, Bu. Oleh karena itu, ya AMDK itu masuk SNI wajib. Jadi dia harus punya SNI yang prosesnya itu dia ada proses ozonisasi, proses harus filter seperti apa, itu justru ketat gitu. Karena kan apa? Air minum itu media tumbuh bakteri. Konsumsi masyarakat banyak. Jadi kalau itu nggak dipastikan aman, itu resiko penyakit diare, muntaber itu bakalan terjadi gitu. Jadi AMDK itu menjadi punya SNI dan itu harus disertifikasi oleh ASPRO. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Anisya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain, dan kita bisa juga tindak lanjuti hasil pertemuan dengan hasil webinar hari ini dengan mempertemukan kepada para anggota OKOC lainnya apabila ada hal-hal yang perlu diurus lebih lanjut ya Bu ya, dengan tim Ibu sebagai bentuk kolaborasi dengan OKOC Indonesia dan BPOM. Juga ini juga sudah disebarluaskan kepada para peserta untuk materi seminar hari ini. Semoga bermanfaat banyak buat peserta semua. Bu Cindy. Ya, silakan. Tadi Bu Cindy kan nanya IG ya. Saya punya subsite dan IG, registrasi pangan namanya. Itu informasi detail Bu Cindy di situ. Kita juga ada live IG, sering ngadain live IG juga. Jadi bisa di sana Bu.
diakses. Oke, nanti kita informasikan melalui medsos kita juga ya Bu ya. Oke. Terima kasih banyak kepada Ibu Anisya, Mas Abdi Salim dan Mbak Ena untuk diskusi hari ini. Sama-sama. Menarik sekali, banyak banget ilmunya yang saya sendiri juga akhirnya baru tahu. Dan akan lebih banyak lagi mungkin yang perlu dieksplor karena sepertinya dari jenis-jenis produk ini sudah cukup lumayan ya tadi ya. Semoga Ibu Anisya tidak kapok-kapoknya untuk hadir dalam acara-acara seperti ini sebagai bentuk sosialisasi dan informasi dan mengedukasi teman-teman kita agar dapat melakukan penjualan dengan lebih nyaman dan justru meningkatkan penjualan juga ya Bu ya. Mbak Ena dan Mas Abdi Salim mohon dapat diteruskan kepada kader-kader dan anggotanya hasil webinar hari ini, semoga bisa membantu dan akhirnya membuat penjualan teman-teman semua mendapatkan hasil yang memuaskan. Juga terima kasih kepada anggota, kepada para peserta webinar hari ini. Apabila ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi di OKOC Indonesia, di @OKOC Indonesia, ataupun melalui akun WhatsApp yang tertera di akun IG kami. Demikian agenda webinar hari ini kami tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya dan terus berdaya buat UMKM Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bu. Ya.